dengan nomor NIM 23844. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan poster dengan judul Dampak Pembangunan IKN terhadap lingkungan dan aspek pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, marilah kita simak penjelasannya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dibuatnya poster ini. Jadi, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur merupakan proyek besar yang diyakini akan membawa dampak yang signifikan terhadap lingkungan maupun aspek pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur untuk tujuan pemerataan pembangunan serta mewujudkan Jakarta dan juga mewujudkan visi Indonesia di masa depan. IKN direncanakan akan dibangun secara berkelanjutan sampai tahun 2045. Lokasi IKN yang dipilih akan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat di luar Jawa untuk berkontribusi dan berkembang dalam pemerataan pembangunan nasional, serta mengurangi beban Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional. Pembangunan IKN juga akan menjadi tugas besar bagi pemerintah serta pemangku kepentingannya, sehingga memerlukan persiapan yang matang dan komprehensif. IKN juga akan dibangun secara berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan yang dimana yaitu proses pembangunan baik lahan, masyarakat maupun bisnisnya yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengurangi atau tanpa mengorbankan kebutuhan pemenuhan masa depan. IKN juga akan direncanakan sebagai kota spons atau spons city, yaitu yang dimana perairan atau pengelolaan air perkotaan yang inovatif dan berkelanjutan. Kita langsung pada pembahasan. Jadi ada dua bentuk perubahan hutan, yaitu deforestasi dan degradasi. Deforestasi sendiri yaitu merupakan perubahan hutan menjadi hutan, seperti menjadi sebuah kota atau sebuah pedesaan. Sedangkan degradasi yaitu penurunan kualitas hutan menjadi hutan tanaman, hutan kebun maupun hutan pertanian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kalimantan merupakan paru-paru dunia, yang dimana hutannya masih terjaga. Lantas, bagaimana jika IKN dibangun di sana? Tentunya akan berdampak pada lingkungan dan aspek pembangunan berkelanjutan. Lalu kira-kira apa sih dampak positif dan negatifnya terhadap lingkungan yang akan dibahas oleh Saudara Hasan Basri? Saya atas nama Hasan Basri akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Saudari Novi. Yang akan kita bahas sekarang yaitu dampak positif IKN terhadap lingkungan dan negatifnya, serta bagaimana prinsip berkelanjutan. Yang pertama, dampak positif terhadap lingkungan yaitu pengurangan polusi di Jakarta. Dengan berkurangnya polusi di Jakarta, hal tersebut membuat air, tanah, dan udara di Jakarta menjadi lebih bagus, lebih indah. Yang kedua, yaitu pelestarian lingkungan di Kalimantan Timur. Pembangunan IKN dirancang dengan konsep kota hutan dan kota spot yang bertujuan untuk melengkapi, menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan daya resapan air. Yang ketiga itu pembangunan lapangan pekerjaan. Pembangunan IKN akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal di Kalimantan Timur atau masyarakat luar, sehingga Kalimantan Timur itu banyak ada peluang pekerjaan atau tenaga kerja di sana. Selanjutnya kita akan bahas tentang dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pertama itu kerusakan habitat flora dan fauna. Dengan dibangunnya IKN di Kalimantan Timur, hal tersebut menyebabkan flora dan fauna yang ada di Kalimantan Timur itu menjadi punah, menjadi terancam punah nanti. Yang kedua yaitu pencemaran lingkungan. Aktivitas pembangunan dan peningkatan populasi di IKN dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti tercemarnya air, hutan, dan udara. Yang ketiga yaitu konflik sosial. Pembangunan IKN dapat memicu konflik sosial dengan masyarakat asli Kalimantan Timur seperti masyarakat suku Dayak. Makanya kita sebagai rakyat harus menjaga keadilan sosial. Selanjutnya kita akan bahas pembangunan IKN harus dilakukan dengan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan, yang dimana prinsip ini perlu kita tanamkan ketika memindahkan ibu kota, yaitu pertama keadilan sosial. Pembangunan IKN harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, baik itu masyarakat lokal atau masyarakat dari luar Kalimantan Timur. Yang kedua itu pelestarian lingkungan. Pembangunan IKN harus dilakukan dengan cara ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem yang ada, sehingga ekosistem yang ada di Kalimantan Timur itu terjaga. Yang ketiga itu pengembangan ekonomi. Pembangunan IKN yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan bertumbuhnya ekonomi dari segi pertanian, persawahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Setelah kita membahas pembahasan tentang dampak negatif dan positif, maka kita akan beralih ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan daripada poster ini bahwasanya pembangunan IKN memiliki potensi untuk membawa dampak positif dan negatif terhadap lingkungan dan aspek pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu menerapkan strategi yang penting untuk meminimalisir dampak negatif dan memanfaatkan dampak positifnya. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, yaitu seperti keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan pengembangan ekonomi. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari kami tentang poster kami yang berjudul dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan dan aspek pembangunan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum